time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Fadilania Pele dengan NIM 2024-39038. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah kejadian perbegalan yang terjadi di Kota Bandung. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita nonton dulu video singkat dari kejadian tersebut. Dan ini videonya. Oke, jadi pembegalan ini terjadi di Kota Bandung pada sore hari tanggal 16 Februari 2024. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV berdasarkan keterangan pelapor. Kejadian ini terjadi di Jalan Ciduga persimpangan menuju SMA Negeri 26 Ciburu, Bandung. Dalam rekaman video tersebut terlihat korban sedang mengendarai sepeda motor berwarna merah. Pada saat yang sama, seorang pelaku mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam dari belakang. Ketika pelaku berada di dekat korban, mereka langsung merampas barang-barang milik korban, yaitu dompet dan ponsel. Setelah itu, pelaku melarikan diri ke arah kiri. Oke, jadi video tersebut termasuk dalam teori psikologi sosial, yaitu yang pertama, teori deindividuasi atau teori Zimbardo. Penjelasan teori deindividuasi terjadi saat seseorang kehilangan rasa identitas pribadi dan tanggung jawab moralnya, terutama ketika berada dalam kelompok atau situasi yang memberi anonimitas. Penerapan pada video tersebut: pelaku yang memakai helm dan memakai masker serta menggunakan kendaraan bermotor menciptakan anonimitas yang tinggi yang mempermudah mereka melakukan kejahatan tanpa rasa malu atau takut dihakimi secara langsung. Hal ini khas dalam kasus kejahatan jalanan seperti begal. Oke, yang kedua, teori diffusion of responsibility, penyebaran tanggung jawab, Blatan dan Darley. Penjelasan teori dalam situasi darurat: semakin banyak orang di sekitar, semakin kecil kemungkinan satu individu yang bertindak menolong. Mereka menganggap orang lain akan menolong. Penerapan pada video tersebut: jika di sekitar lokasi kejadian ada warga yang melihat namun tidak langsung bertindak, ini bisa dijelaskan dengan teori ini. Mereka mungkin mengira orang lain yang akan bertindak atau takut terlibat karena pelaku tampak berbahaya. Yang ketiga, observational learning, Bandura. Penjelasan teori ini: perilaku menyimpang bisa dipelajari dari lingkungan sosial, terutama jika sebelumnya pelaku melihat atau mendengar aksi serupa berhasil tanpa konsekuensi. Penerapan pada video tersebut yaitu bisa jadi pelaku telah mempelajari pola kejahatan seperti ini dari media sosial, cerita teman, atau bahkan video viral sebelumnya, sehingga menganggap aksinya akan berhasil atau aman dari hukum. Nah, mengapa individu bertindak seperti itu? Anonimitasnya, pelaku menggunakan helm dan kendaraan untuk menyamarkan identitas, sehingga merasa tidak mudah dikenali. Ini sesuai dengan teori deindividuasi Zimbardo yang menjelaskan bahwa dalam kondisi anonimitas individu lebih mungkin melakukan tindakan menyimpang karena merasa tidak akan bertanggung jawab secara pribadi. Motivasi ekonomi atau kesempatan.
Bisa jadi pelaku merasa terdesak secara ekonomi atau memanfaatkan momen ketika korban tampak lengah. Dalam psikologi sosial, perilaku ini disebut instrumental aggression atau agresi yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya ponsel atau dompet. Kurangnya kontrol diri. Jika individu sudah terbiasa melakukan tindakan kriminal atau tidak diawasi oleh norma internal yang kuat, maka kemungkinannya lebih besar untuk bertindak impulsif dan melanggar hukum. Yang kedua, bagaimana pengaruh kelompok terhadap perilaku yang muncul? Jadi ini kelompok referensi kriminal. Jika pelaku termasuk dalam kelompok sosial di mana perilaku kriminal dianggap biasa, dapat diterima atau bahkan dipuji, maka ia cenderung menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Ini dijelaskan melalui teori identitas sosial, di mana individu meniru norma kelompok untuk mempertahankan keanggotaannya. Selanjutnya, pengaruh rekan atau peer influence. Jika pelaku tidak sendirian, misalnya berdua seperti dalam banyak kasus begal, maka bisa terjadi normatif social influence, yaitu seseorang mengikuti tindakan kelompok karena ingin diterima atau tidak ingin ditolak. Penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Dalam kelompok, individu bisa merasa bahwa tanggung jawab atas tindakan tidak hanya ada padanya, sehingga mengurangi rasa bersalah. Yang ketiga, apa norma sosial yang tampak? Norma yang dilanggar yaitu tindakan pelaku jelas melanggar norma sosial dan hukum, yaitu norma tentang menghormati hak milik orang lain, larangan melakukan kekerasan, dan menjaga keamanan bersama di ruang publik. Selanjutnya, norma implisit dari masyarakat sekitar. Video ini juga menunjukkan betapa pentingnya norma sosial untuk waspada di ruang publik, seperti tidak menaruh barang berharga sembarangan. Selanjutnya, reaksi masyarakat. Tindakan netizen membagikan video ini juga menunjukkan norma kolektif tentang pentingnya memperingati dan melindungi sesama warga atau social awareness. Oke, kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Yaitu yang pertama, kesadaran situasional penting. Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama jika individu terlihat lengah. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan sosial. Selanjutnya, perilaku menyimpang seringkali tumbuh dari lingkungan. Tindakan kriminal ini bukan hanya moral pribadi, tapi juga mencerminkan lemahnya kontrol sosial, pengaruh kelompok negatif, dan kurangnya sanksi sosial yang tegas. Selanjutnya, peran pengawasan kolektif. Rekaman CCTV dan keterlibatan warga, misalnya melaporkan, menjadi wujud norma sosial kolektif yang bisa memperkuat keamanan. Yang kedua, bagaimana media sosial memperkuat atau melemahkan perilaku sosial? Memperkuat berarti media sosial mempercepat penyebaran informasi dan peringatan sehingga masyarakat lebih waspada. Dapat menumbuhkan empati dan solidaritas, misalnya melalui komentar dukungan atau berbagai pengalaman serupa. Selanjutnya, menumbuhkan tekanan sosial positif. Pelaku yang terekam bisa mendapatkan hukuman sosial lewat eksposur publik atau shaming effect. Selanjutnya, melemahkan. Jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial bisa memicu
normalisasi kekerasan atau tindakan menyimpang, misalnya dengan menjadikannya hiburan. Bisa memperkuat identitas kelompok menyimpang jika pelaku justru merasa terkenal atau mendapat dukungan dari komunitas serupa. Yang ketiga itu saran berdasarkan psikologi sosial. Bagaimana bentuk perilaku sosial yang lebih positif? Nah, perkuat norma prososial lewat pendidikan dan contoh positif. Ini tampilkan tokoh masyarakat influencer atau video viral yang menunjukkan keberanian, empati, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, bangun pengawasan sosial yang kolektif, yaitu dorong warga untuk saling menjaga lingkungan. Konsep bystander effect harus diatasi dengan pelatihan dan kampanye kesadaran. Selanjutnya, terapkan reinforcement positif. Hargai atau beri penghargaan pada warga yang bertindak benar, misalnya membantu korban, melapor pelaku, dan sebagainya. Selanjutnya, gunakan media sosial secara edukatif. Edukasi lewat konten viral tentang risiko tindakan menyimpang dan pentingnya membangun nilai sosial sejak dini. Oke, itu saja pembahasan tentang video singkat yang tadi saya sampaikan tentang pembegalan di Kota Bandung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.